Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan Fihi ma Fihi bagian 63 halaman 399 dan halaman 401. Baik, langsung saja. Bismillah. Manusia hendaknya menghormati hasrat-hasrat jahat yang ada dalam diri mereka, sebab Allah mencintai manusia yang bersyukur, dermawan, dan bertakwa. Semua itu tidak akan terwujud tanpa adanya hasrat-hasrat dalam diri itu. Keinginan terhadap sesuatu adalah keinginan pada semua yang melekat pada sesuatu itu. Tapi manusia hendaknya tidak mendukung hasrat-hasrat yang jahat itu, melainkan berjuang keras untuk mengatasi pengaruhnya. Jadi di halaman ini Maulana Rumi mengajak kita untuk menghormati hasrat-hasrat jahat yang ada dalam diri kita. Jadi malaikat dan setan dalam diri kita itu senantiasa membisikkan hal-hal yang baik dan yang buruk di setiap waktunya. Malaikat membisikkan hal-hal yang baik dan setan membisikkan hal-hal yang buruk. Siapa itu setan? Setannya adalah nafsu kita sendiri. Nah, jadi memang dalam diri kita ini ada dualisme baik dan buruk yang senantiasa bersemayam dalam semua diri manusia. Rumi mengatakan bahwa kita harus menghormati hasrat-hasrat jahat yang ada dalam diri kita. Artinya, kita diarahkan untuk menghormati setan atau menghormati nafsu yang ada dalam diri kita. Mengapa demikian? Karena Allah Ta'ala mencintai manusia yang bersyukur, dermawan, dan bertakwa. Bersyukur, dermawan, dan bertakwa ini adalah merupakan hasil dari menangnya manusia melawan hasrat jahatnya sendiri. Tidak mungkin orang yang dia banyak mengeluh, banyak iri pada orang lain, kemudian orang yang tidak senang terhadap pemberian Allah Ta'ala, kemudian dia menjadi bersyukur. Artinya kalau orang itu mengeluh, ya tidak mungkin di saat itu dia bersyukur. Ketika orang itu iri, tidak mungkin di saat iri itu dia bersyukur, karena dia sudah memilih jalan yang sebelah kiri. Tidak mungkin ada orang berjalan di sebelah kiri dan di sebelah kanan secara bersamaan. Jadi ketika ada dua pilihan, mau iri atau mau bersyukur, mau mengeluh atau mau bersyukur, maka kita harus milih salah satu. Kalau kita bersyukur, maka tidak mungkin kita itu iri. Kalau kita iri, maka tidak mungkin kita bersyukur. Maka bersyukur di sini merupakan hal atau peristiwa atau hadiah ke atas kemenangan kita melawan hawa nafsu atau melawan hasrat-hasrat jahat ini. Begitu juga dengan dermawan. Kita berbuat dermawan karena kita sudah menang melawan hasrat jahat itu. Karena dia selalu mengajak kita kepada kekikiran, kepada pelit untuk memberikan sesuatu pada seseorang. Ketika ada orang yang minta-minta, kemudian akal ini pasti kemudian berbisik. Kamu yang sudah capek mencari harta pagi, siang, bahkan sampai malam, tiba-tiba ada orang yang minta seenaknya saja. Jadi itu kemudian menjadi berat. Tangan kita kemudian menjadi berat untuk memberikannya. Kenapa? Karena ada bisikan akal tadi. Tapi ketika kita menang melawannya, melawan bisikan itu, maka yang ada adalah kita dermawan. Kita akan memberikan pada orang yang minta-minta tadi, tanpa kita peduli bahwa yang kerja keras kita, dia tidak kerja keras. Yang banting tulang pagi siang malam kita, dia hanya minta saja. Kemudian dia juga ikut menikmati hasil kerja keras kita. Jadi pikiran itu tidak akan muncul. Meskipun pikiran itu muncul, kita akan bisa mengatasinya bahwa kalau orang itu kaya, dia tidak akan minta-minta. Orang itu minta-minta karena dia membutuhkan apa yang kita punya. maka kita berikan saja demi Allah Ta'ala. Nah, itu merupakan
kemenangan kita melawan diri kita sendiri. Yang terakhir adalah takwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa ini bisa muncul ketika kita pun menang melawan hasrat-hasrat jahat yang ada dalam diri kita. Tidak mungkin kita bermaksiat sambil bertakwa. Tidak mungkin kita lalai beribadah sambil bertakwa. Jadi takwa kita muncul karena kita berhasil melawan hasrat jahat itu. Di sini Rumi mengatakan hormatilah hasrat jahat itu. Kenapa? Kita bisa bersyukur, kita bisa dermawan, dan kita bisa bertakwa karena jasa hasrat itu yang menguji kita. Jika tidak ada ini, maka kita tidak akan bisa merasakan cahaya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ketika kita ada di tengah sebuah kegelapan, maka cahaya itu akan menjadi hal yang sangat indah, hal yang sangat dinanti. Cahaya itu akan menjadi sangat terang. Jadi terangnya cahaya ini karena lingkungannya atau karena sisi lainnya merupakan kegelapan dan kesuraman. Jadi di sini Rumi mengatakan hormatilah. Tapi manusia hendaknya tidak mendukung hasrat yang jahat itu, melainkan berjuang keras untuk mengatasi pengaruhnya. Karena memang dia yuwaswisu fi sudurin nas, yuwaswisu membisikkan fi sudur, di dadanya annas manusia. Jadi kesaktiannya para setan dan kesaktiannya iblis itu bukan merupakan hal-hal yang menyerang batin atau menyerang fisik, tapi kesaktian mereka adalah melalui kata-kata, melalui bisikan-bisikan. Satu bisikan saja itu bisa merubah dunia menuju kepada kehancuran. Itu hebatnya mereka. Maka kalau kita tidak ditamengi sebuah iman dan takwa, kita akan terpengaruh oleh bisikannya. Yang hancur siapa? Ya kita sendiri. Artinya benar-benar sudah tidak ada cahaya dalam diri kita, maka kita akan tenggelam dalam kegelapan. Na'udzubillah min dzalik. Pesan yang kedua adalah bahwasanya Allah Ta'ala itu melalui Rumi ingin mengatakan pada kita bahwa tidak ada ceritanya manusia sampai pada Tuhannya melalui jalan kebencian. Jadi adanya adalah melalui jalan kasih sayang, jalan cinta. Maksudnya benci di sini adalah benci pada semua makhluknya, termasuk benci kepada setan, benci kepada iblis, benci kepada hawa nafsu. Itu tidak boleh. Artinya untuk bisa sampai padanya, kita tidak boleh membenci apapun dan membenci siapapun. Yang ada adalah kasih sayang, yang ada adalah menebalkan takwa sehingga kita menjadi kuat. Hingga pada akhirnya dengan kasih sayang itu kita bisa sampai padanya. Manusia memiliki satu musuh yang paling merepotkan. Dia bisa meniru segala aspek dalam hidup kita. Saat kita kuat, dia ikut kuat. Saat kita pintar, dia ikut pintar. Saat kita menyusun strategi untuk mengelabuinya, dia menyusun strategi yang sama. Dan saat dia lemah tak berdaya, anehnya tubuh kita pun menjadi lemah tak berdaya. Siapakah musuh itu? Tak lain dia adalah diri kita sendiri. Rumi sampaikan hormatilah dia. Karenanya lah kita bisa mengenal cahaya dan pertolongan Allah. Saat ini mungkin dia adalah musuh, tapi bertekadlah, kelak kita akan mampu mengajaknya untuk melangkah bersama-sama kembali pulang ke rumah sejati. Teringat kisahnya Siddhartha Gautama, teringat kisahnya manusia suci yang bernama Siddhartha Gautama, di mana pada puncak dari prosesnya dia menuju pada Tuhan, pada Allah Ta'ala, dia bercermin di sebuah kubangan, dia melihat dirinya sendiri. Kemudian atas izin Allah Ta'ala, dia bisa memegang bayangan yang ada dalam kubangan itu. Kemudian dia tarik bayangannya itu sehingga keluar dari dimensi cermin.
dan dia berhadap-hadapan dengan dirinya sendiri. Kemudian ditanya, siapa kamu sebenarnya? Nah, kemudian bayangannya menjawab, aku ini adalah kamu yang sejati. Nah, kemudian Siddhartha menjawab, bukan, kamu bukan aku. Nah, dari sinilah kemudian ada dialog antara Siddhartha dan dirinya sendiri. Hingga pada akhirnya bayangannya itu mengaku bahwa dia adalah iblis. Dia adalah yang selama ini membisikkan hal-hal yang tidak baik dalam diri manusia. Nah, ketika iblis itu sudah mengakui kekalahannya, ketika diri itu sudah mengakui kekalahannya, maka diri itu kemudian menyatu dalam kesatuan yang utuh bersama-sama Siddhartha untuk menuju pada Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini kita belajar bahwasanya perang yang paling dahsyat adalah melawan diri sendiri. Tapi ketika kita menang, ketika dia kalah, maka dia akan menjadi teman paling hebat, teman paling luar biasa yang bisa kita ajak untuk melangkah bersama-sama ke jalan Allah Ta'ala. Jadi untuk pulang itu kita butuh teman, kita butuh support. Nah, support paling baik, support paling hebat adalah siapa? Diri kita sendiri yang sudah kita kalahkan. Bagaimana cara untuk mengalahkannya? Laksanakanlah semua syariat Islam, laksanakanlah apa yang Kanjeng Nabi laksanakan, karena itu semua mengarah pada titik di mana kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bekerja dan mengumpulkan kekayaan. Sebab Allah sudah berfirman, belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Surat Al-Baqarah ayat 195. Seseorang tidak mungkin membelanjakan harta kecuali dengan harta yang mereka miliki. Dengan demikian, maka usaha untuk mengumpulkan harta adalah sebuah perintah. Siapa yang berkata pada orang lain, berdiri dan sholatlah, itu berarti bahwa ia sedang menyuruh orang itu untuk berwudu serta menyuruhnya untuk menghampiri air dan semua yang melekat pada air itu. Nah, ini Rumi menjelaskan bahwa ternyata amal kerja kita itu merupakan perintah dari Allah Ta'ala. Jadi yang selama ini kita menyangka bahwa antara harta dan tauhid itu saling membelakangi, ternyata tidak. Ternyata harta itu bisa kita gunakan sebagai alat untuk menuju pada Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala memerintahkan, belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Dari bahasa ini saja namanya belanja berarti hartanya itu banyak, tidak sedikit. Oleh karena itu proses kita mencari harta yang banyak, sebenarnya kita mematuhi perintahnya, asalkan kalimatnya dilanjutkan di jalan Allah Ta'ala. Jadi semua harta yang kita miliki, yang kita susah payah mencari, perintahnya adalah gunakanlah di jalan Allah Ta'ala. Apa itu jalannya Allah Ta'ala? Pernah ada sebuah kisah seorang nabi ingin berterima kasih pada Allah Ta'ala karena berbagai macam rizki, anugerah, dan kasih sayang yang diberikan Allah Ta'ala kepada dirinya, sehingga dia ingin memberikan sebuah persembahan atau hadiah padanya. Kemudian Allah bilang pada dirinya, baik, besok silakan temui aku di perempatan jalan. Pesan Allah Ta'ala kepada sang nabi. Kemudian Nabi itu sami'na wa ta'na, aku mendengar dan pasti akan aku lakukan. Keesokan harinya Nabi ini pergi ke perempatan yang dimaksud. Kemudian di sana rupanya dia tidak bertemu dengan Allah Ta'ala. Di sana dia melihat ada orang tua, di sana melihat ada perempuan yang mengemis. Di sana dia melihat ada anak-anak kecil yang tidak punya rumah. Kemudian dari alam batinnya beliaunya berinteraksi dengan Allah Ta'ala.
Ya Rob, engkau di mana? Hamba tidak menemukanmu di tempat ini. Kemudian Allah berfirman, Allah bilang kepada Nabi itu bahwa aku bersama anak kecil itu, aku bersama kakek-kakek itu, dan aku bersama perempuan tua yang sedang mengemis itu. Kalau kamu ingin memberikan sesuatu padaku, maka berikanlah sesuatu itu pada mereka. Karena itu sama saja dengan kamu memberikan sesuatu padaku. Artinya adalah bahwa membelanjakan di jalan Allah, membelanjakan sesuatu untuk Allah berarti sama dengan kita membelanjakan sesuatu untuk hambanya, untuk ciptaannya, untuk semua makhluknya. Jadi kalau kita itu kedatangan seseorang yang menghampiri rumah kita, kemudian dia meminta sedikit rizki kita, maka itu merupakan hadiah sebenarnya. Jadi Allah mengutus dia untuk ke rumah kita agar kita bisa melaksanakan perintahnya. Bayangkan jika Allah tidak mengutus pengemis itu untuk datang ke rumah kita, maka sampai kapanpun harta kita tidak akan keluar di jalannya. Jadi ketika ada orang pengemis datang ke rumah, itu merupakan kasih sayangnya Allah Ta'ala. Maka kalau kesempatan itu kita sia-siakan, sama saja dengan kita menyia-nyiakan kasih sayangnya Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Tahukah kita bahwa cahaya itu bisa muncul dari mana saja dan bisa mengarah kemana saja semau-mau penciptanya? Cahaya atau sinyal-sinyal alam bisa muncul dari segala peristiwa hati setiap manusia. Kebaikan akan memunculkan sinyal kebaikan, keburukan akan memunculkan sinyal keburukan. Kita biasa menyebutnya dengan karma. Seperti yang kita pelajari di bangku SMP bahwa energi itu kekal, dia tidak dapat dimusnahkan tapi bisa berpindah tempat. Maka pergi kemanakah sinyal cahaya yang keluar dari segala perilaku kita? Karma. Jadi setiap keburukan akan menghasilkan keburukan. Setiap kebaikan akan menghasilkan kebaikan. Misalkan kita berbuat sebuah kebaikan, maka akan muncul sinyal-sinyal cahaya dari peristiwa itu. Kemana perginya? Ke suatu tempat yang Allah sediakan. Ngapain cahaya itu di situ? Diam. Dia berdiam di sana. Dan kemudian suatu saat akan digerakkan oleh Allah Ta'ala untuk kembali pada kita. Maka kalau kita ingin punya tabungan cahaya kebaikan yang banyak, maka berbuatlah kebaikan yang banyak. Kalau kita ingin punya tabungan cahaya keburukan yang banyak, berbuatlah keburukan yang banyak juga. Nanti suatu ketika cahaya itulah yang akan hadir di hidup kita. Nah, saat kita benar-benar sudah mentok, sudah tidak punya apapun, sudah terpuruk, maka Allah akan menurunkan cahaya-cahaya kebaikan hasil tabungan kita. Kalau kita keburu wafat, maka cahaya itu akan diwujudkan di alam selanjutnya. Itulah yang disebut dengan teman di alam kubur. Jadi ketika kita di alam kubur nanti, ada seorang teman yang akan membantu kita menjawab pertanyaan malaikat atau menemani kita di alam kubur nanti. Siapa itu? Itu adalah amal perbuatan kita. Sebanyak apa ilmu yang sudah kita berikan pada orang, sebanyak apa harta yang sudah kita sedekahkan pada orang, dan sebanyak apa kesolehan-kesolehan yang kita ajarkan pada anak kandung kita, maka itu semua akan menjadi teman dalam kubur kita. Yang terakhir, jika kita mendapatkan rizki dari Allah Ta'ala, maka untuk bisa mencucinya atau mensucikannya adalah kita keluarkan 2,5 atau 10%-nya kepada orang lain. Tapi bagi orang-orang yang sudah tidak terikat dengan harta, bisa dibalik. Jadi yang 90% untuk orang lain, 10%-nya untuk kita.
atau bahkan bagi orang-orang yang sudah sampai pada makom benar-benar lepas dari dunia, ketika dia dapat harta semuanya untuk orang, yang untuk diri biar langsung dari Allah Ta'ala. Sekarang kita di makom yang mana, itulah yang menggambarkan posisi kita. Baik, terima kasih banyak. Semoga bisa menambah kemesraan kita pada Sang Pencipta dan kekasihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.